warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratul islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inna asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atim alaina ni'matak wa afiyatak wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ikhwani fi din ukhatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, segala puji kepada Allah subhanahu tabarak wa ta'ala, masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing sampai ke masjid ini semoga mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan diberkahi pada hari ini sampai sore nanti insyaallah. Para jemaah sekalian, masih dalam pembahasan di dalam kitab Al-Wala wal Bara, membahas tentang akidah Al-Wala wal Bara yang oleh Syekh Hamad bin Atiq rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hukum-hukum di dalam kitabullah yang terbanyak adalah membicarakan al-wala wal bara. Jadi seluruh hukum-hukum di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, kata beliau Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah ta'ala mengatakan yang terbanyak adalah hukum tentang al-wala wal bara, hukum tentang loyalitas dan permusuhan, di mana ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, banyak membicarakan tentang kesetiaan seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada dinul Islam, kepada kitabullah, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membahas tentang al-bara, setelah adanya loyalitas, yaitu kesetiaan, siap membela dan mengorbankan seluruh hidupnya untuk membela agama Allah, membela Allah dan Rasulnya. Maka di samping itu pula banyak membicarakan tentang al-bara, yaitu permusuhan kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh agama, dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, kata beliau,
Di dalam Al-Quran, hukum-hukum di dalam Al-Quran banyak membahas tentang masalah ini. Yang ini semuanya bersumber dari kalimat La ilaha illallah. Nah, di dalam pembahasan salah satunya tentang ulil amri atau pemimpin, maka termasuk di dalam pembahasan bagaimana kita harus loyal kepada pemimpin dan bagaimana kita harus menolak, bahkan harus memusuhi, karena al-wala adalah bentuk dari satu perwalian, bentuk dari satu loyalitas. Loyalitas ini konsekuensinya adalah berkorban karena cinta. Begitu pula al-bara, berlepas diri dari pemimpin-pemimpin yang kafir, pemimpin-pemimpin munafik. Berlepas diri berangkat dari rasa kebencian. Dari kebencian itulah maka muncul permusuhan. Yang akidah ini, keyakinan ini harus ada pada seorang muslim yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka untuk itulah seorang ulama kurang lebih pada tahun 1974 yang bernama Syekh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtani, ketika itu dia masih menjadi seorang mahasiswa dari satu perguruan Islam di Mekah, yaitu Ummul Qura. Beliau menyusun kitab Al-Wala wal Bara ini yang sekarang berada di depan kita masing-masing ini, yang ada di tangan kami ini. Dan dari kitab inilah kemudian beliau mendapatkan satu predikat sebagai komlot begitu ya, mendapatkan predikat terbaik, atau bahasa pendidikan itu disebut di dalam universitas itu mumtaz ya. Mendapatkan satu predikat memuaskan ya, komlot memuaskan, atau dalam bahasa Arabnya mumtaz. Predikat ini kemudian bukan hanya sekedar diberikan kepada guru besar beliau, di antaranya adalah Syekh Muhammad Qutub dan Syekh Afifi. Kemudian ada 3 orang dari guru besar Ummul Qura ini semuanya memberikan predikat kepada beliau, Syekh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtan ini, yaitu gelar mumtaz. Dan kitab beliau ini kemudian menjadi rujukan dari beberapa mahasiswa di Ummul Qura, bahkan di universitas yang lain. Para jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat tentang kitab Al-Wala wal Bara ini ya, salah satunya karena penulisannya begitu detail, begitu lengkap dengan muraji'nya, lengkap dengan penjelasan sumber yang diambil ya, dari beberapa kitab yang ditulis oleh beberapa ulama, termasuk ulama salafus soleh, bahkan diambil dari pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, begitu detail dan begitu lengkap. Maka kitab ini mendapatkan satu penghargaan sebagai kitab yang betul-betul ilmiah, para jamaah sekalian. Maka kami berusaha dengan segala keterbatasan kami untuk menghadirkan kitab Al-Wala wal Bara ini. Di samping itu beberapa ulama hari ini pun banyak juga menulis tentang Al-Wala wal Bara di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi menurut pengamatan kami, beberapa ulama tersebut
di dalam penulisan dan penyusunan Al-Wala' wal Bara' tidak selengkap apa yang kami dapatkan dari kitab Syekh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtan hafizahullah ta'ala ini. Dan beliau sekarang menggantikan posisi gurunya sebagai salah satu guru besar di Ummul Qura pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah melindungi beliau. Beberapa kali beliau juga mendapatkan tekanan dari pemerintah Arab Saudi, ya, dan sempat buku ini dilarang beredar, ya. Dan di Indonesia pun demikian, sangat sulit mendapatkan kitab Al-Wala' wal Bara' ini. Tetapi alhamdulillah karena adanya keterbukaan dari media, maka para jamaah sekalian, Al-Wala' wal Bara' atau kitab Al-Wala' wal Bara' ini sudah 4 kali dicetak ulang. Dari beberapa cetakan terjemahan ini, ya, bukan kitab aslinya, mohon maaf, tapi kitab terjemahannya sudah 4 kali dicetak oleh beberapa percetakan di Indonesia. Maka yang kami hadirkan para jamaah sekalian, ini adalah cetakan yang keempat, yaitu cetakan revisi. Beberapa kalimat-kalimat revisi yang harus direvisi oleh penyusun kitab ini, diantaranya adalah menghilangkan istilah-istilah yang membingungkan, maka dimasukkan, disisipkan istilah-istilah yang bisa mendekatkan pemahaman dari pembahasan ini, ya. Ada istilah-istilah populer, misalkan stabilitas, kalimat-kalimat seperti ini di kitab-kitab sebelumnya, terjemahan sebelumnya tidak ada para jamaah sekalian. Bahkan pada cetakan yang pertama itu dengan ejaan kalimat lama, menggunakan kalimat ejaan lama. Para jamaah sekalian, kita masih di dalam pembahasan tentang ulil amri, ya, tentang berhukum dengan hukum Allah dan taat kepada ulil amri, ya. Karena berbicara tentang hukum, maka tidak lepas dari peran seorang ulil amri, ya. Dengan apa dia memerintah dan siapakah ulil amri ini, ya. Pada pertemuan kemarin telah kami bahas dari beberapa pendapat para ulama tentang definisi ulil amri. Saya kira sudah kami bahas pada pembahasan yang lalu, tetapi saya yakin yang hadir pada pertemuan kemarin pada hari ini mungkin tidak semuanya hadir. Maka kami ulangi sedikit tentang definisi ulil amri, bahwa para ulama sepakat bahwa hukum taat kepada ulil amri adalah wajib. Kaum muslimin tidak diperbolehkan memberontak kepada ulil amri, meskipun di dalam kepemerintahannya ulil amri tersebut sering melakukan kezaliman. Prinsip ini menjadi pegangan yang lahir dari salah satu pokok akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ibnu Abi Is di dalam syarah Aqidah Thahawiyah, ya, di dalam kitab Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan bahwa hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama ulil amri tersebut tidak dalam kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan.
walaupun mereka berbuat zalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka, maka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau ulil amri tersebut. Maka para jamaah sekalian, kita tidak boleh memberontak terhadap ulil amri, karena keluar ketaatan kita dari ulil amri, maka itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar dibandingkan kezaliman yang dilakukan oleh ulil amri tersebut. Misalkan karena dia korupsi, lalu kita memberontak, itu dilarang, ya. Maka dalam hal-hal apa bisa dibenarkan seorang muslim kemudian tidak taat, bahkan harus memakzulkan ulil amri tersebut, harus menurunkan, ya, memakzulkan, membatalkan atau menurunkan kepemimpinan seorang ulil amri tersebut. Nah, nanti kita dapat kita temukan, ya. Namun kemudian muncul salah satu pertanyaan yang cukup mendasar dan perlu untuk dijabarkan secara utuh, yakni siapakah yang disebut dengan ulil amri tersebut? Apakah setiap pemerintahan yang ada pada hari ini bisa disebut sebagai ulil amri? Ya. Ketika menjelaskan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, para ulama tafsir telah menyebutkan beberapa pandangan tentang siapakah yang dimaksudkan ulil amri tersebut. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai siapakah ulil amri yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, ya. Imam Tabari menyebutkan beberapa pandangan ulama tentang siapakah ulil amri. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amri adalah para penguasa. Sebahagian lain menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilm wal fikih, ya, yaitu orang yang berilmu agama dan memiliki ilmu fikih, ya, yaitu pengetahuan tentang kaifiyah di dalam agama ini. Ada juga yang berpendapat bahwa ulil amri adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan sebahagian yang lainnya berpendapat bahwa ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lihat di dalam tafsir At-Tabari juz ke-7 halaman 176 sampai halaman 182. Sementara itu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala setelah mengutip beberapa pandangan ulama tentang ulil amri tersebut, beliau pun menyimpulkan bahwa ulil amri adalah para penguasa dan ulama. Lalu beliau mengatakan ayat ini merupakan perintah untuk mentaati para ulama dan mentaati para penguasa. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, taatilah Allah, maksudnya adalah ikutilah kitabnya atau taatlah kepada Al-Quranul Karim, dan taatilah Rasulnya. Rasul Allah maksudnya adalah ambillah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulil amri di antara kalian, maksud Ibnu Katsir adalah mentaati perkara-perkara yang diperintahkan oleh ulil amri berupa ketaatan kepada Allah, ya, bukan dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz keempat halaman 136. Perbedaan pendapat tentang siapakah yang dimaksudkan ulil amri di dalam ayat tersebut di atas juga disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya. Namun di antara seluruh pendapat tersebut, mayoritas ulama menguatkan bahwa maksud ulil amri
di dalam ayat tersebut adalah para penguasa dan para ulama yang memiliki otoritas di dalam mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, baik urusan-urusan keduniaan kaum muslimin sampai urusan akhirat mereka atau urusan agama. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani berkata, ulul amri hum al-immatu was-sultan. Ulul amri itu, kata Asy-Syaukani, adalah para imam dan sultan, para penguasa. Kemudian wal qadatu, yaitu para hakim. Wa kullu man kanat lahu walayata syar'iyyah walayata taghutiyah, yaitu para penguasa, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan, walayatu atau kekuasaan syar'iyah, berdasarkan syar'i, bukan kekuasaan yang berdasarkan kekuasaan taghut. La walayatu taghutiyah, tidak berdasarkan kekuasaan taghut. Kemudian Imam Nawawi berkata, ulul amr yang dimaksudkan adalah orang-orang yang Allah Ta'ala mewajibkan untuk ditaati dari kalangan para penguasa dan para pemimpin umat. Inilah pendapat mayoritas ulama, kata Imam Nawawi, baik ulama-ulama terdahulu dan ulama yang sekarang, yaitu dari kalangan ahli tafsir, ahli fikih, dan yang lainnya. Dapat dilihat di dalam Syarah Sahih Muslim juz ke-12 halaman 222. Sementara itu Ibnu Taimiyah menjelaskan, ulil amri adalah pemegang dan pemilik kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan manusia. Perintah tersebut didukung oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan ahli ilmu. Kekuatan itu maksudnya kekuatan kekuatan bersifat keduniaan. Apakah seorang ilmuwan ataukah bahkan dia memiliki kekuatan militer, bahkan sampai di sana, para jamaah sekalian. Karena itulah ulil amri terdiri atas dua kelompok manusia, yaitu para ulama dan umaro. Bila mereka baik, maka baiklah seluruh manusia. Namun bila mereka buruk, maka buruklah semua manusia. Hal ini sebagaimana jawaban Abu Bakar As-Siddiq kepada seorang wanita dari Bani Ahmas saat bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan wanita ini yaitu hal apa yang menjamin kami akan senantiasa berada di atas perkara-perkara yang baik yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masa jahiliyah ini. Jadi seorang wanita ini dari Bani Ahmas bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah meninggal. Wanita ini bertanya, perkara-perkara apa yang baik yang kita harus senantiasa berada di atasnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala setelah masa jahiliyah ini, setelah tidak adanya Rasulullah. Bayangkan, wanita ini sudah menganggap ketika Rasulullah meninggal maka bisa jadi manusia menjadi jahiliyah lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, kalian akan senantiasa di atas kebaikan, yaitu di atas Islam, selama para pemimpin kalian bertindak lurus, selama pemimpin itu berada di atas ketaatan kepada Allah dan di atas ketaatan kepada Rasulnya, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, kalian tetap berada di atas kebaikan.
Dan kebaikan itu tidak lain adalah al-Islam, ya. Seluruh kebaikan itu ada di dalam Islam, tetapi dengan syarat selama pemimpin itu masih mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, ya. Sesuai dengan kalimat ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, ya. Tapi selama pemimpin itu justru dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana sikapnya? Nah, nanti dapat kita temukan jawaban-jawaban seperti ini. Dari penjelasan di atas setidaknya ada 3 kesimpulan yang mendasar yang telah dituliskan oleh para ulama di dalam memaknai kalimat ulil amri ini. Yang pertama, ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, jelas Pak ya, orang-orang yang beriman harus ditaati, ya. Orang beriman seperti apa? Yaitu orang yang di dalam penjelasan lain nanti kita dapatkan tentang orang-orang yang disebut ulil amri tetapi telah melakukan kufur bawahan, ya, kekufuran yang nyata baik lewat lisannya maupun lewat perbuatannya, ya. Misalkan ada seorang penguasa mengatakan bahwa bir itu halal, tidak haram, karena alkoholnya hanya 5%, ya. Padahal itu khomer. Atau dia menyetujui berdirinya pabrik khomer seperti di Ngoro, Mojokerto itu, ya. Ini artinya dia telah melakukan tahalli, melakukan penghalalan, ya. Maka orang seperti ini sudah batal karena melakukan kufur bawahan, yaitu melakukan kekufuran yang nyata, ya. Atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengeluarkan dia dari Islam, ya. Misalkan dia mengatakan dengan guyonan, misalkan guyon, Al-Quran ini sebenarnya kitab seperti kitab yang lain, misalkan dengan guyonan. Atau dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat porno, misalkan. Itu sebuah kalimat istiza, ya. Dapat kita lihat para jamaah sekalian, bagaimana kalimat istiza ini diucapkan oleh orang yang bersama Rasulullah SAW, ya. Ketika mereka pulang dari peperangan, ya, ada 3 orang berjalan di belakang Rasulullah SAW, ya. Kemudian 3 orang ini karena suasana panas ketika perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu perang yang wurung kata orang Jawa, tidak jadi. Ya. Tetapi pulang dari perang Tabuk itu, ya, walaupun musuh sudah lari, ya, sehingga ketika Rasul datang ke tempat itu di Tabuk, ya, satu lembah begitu, musuh Romawi ini sudah lari tunggang langgang, ya. 1 bulan perjalanan dari kota Madinah ke Tabuk itu untuk melawan orang-orang Romawi. Sampai di sana Romawinya sudah pulang, Pak, tidak ada Romawinya. Nah, pulang dari perang Tabuk ini ada 3 orang berjalan di belakang Rasulullah SAW, kemudian menggibah dengan bahasa sanepan, ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu Surabaya itu sanepan, ya. Bahasa sanepan itu bahasa apa, Pak? Ya, bahasa sindiran begitu, ya. Mengatakan bahwa orang di depan kita ini, salah satu mengatakan orang di depan kita ini adalah orang yang takut kepada musuh, perutnya buncit karena banyak makan, dan kalau bicara selalu berbohong, ya. Ini maksudnya sindiran dari makna sesungguhnya, sebaliknya, ya. Padahal mereka yakin bahwa orang yang di depan ini adalah Rasulullah, orang yang paling berani dengan musuhnya. Tapi dibalik, namanya bahasa sanepan, sindiran, orang yang paling takut dengan musuh. Dan Rasul dikatakan orang
yang banyak makan, padahal makannya Rasul sedikit. Itu yang dimaksudkan oleh mereka. Maksud sebaliknya, ya, dalam bahasa Arab disebut mahfum mukhalafah, ya, makna sebaliknya. Itu yang diinginkan oleh mereka sebenarnya, tapi ini guyon, ya. Lalu mengatakan kalau berbicara selalu berbohong, ya. Padahal ini bukan maksud mereka, ya. Ini hanya sekadar untuk melepaskan kepenatan, capek, panas. Karena perang Tabuk itu perjalanannya 1 bulan, ya. Tapi apa yang terjadi para jamaah sekalian? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan malaikat Jibril untuk membawa ayat surat At-Taubah ayat 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum, ya, la yaquluna, jika kamu tanya kepada mereka, wala in sa'altahum la yaquluna, ya, apa yang mereka katakan itu, ya, pasti mereka akan mengatakan bahwa kami ini hanya guyonan saja, bersendau gurau. Kemudian kalimatnya diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya. Karena mereka mengaku bahwa kami ini hanya guyonan, ucapan ini hanya guyonan saja, ya. Maka Allah berfirman di dalam ayat ini, surat At-Taubah 65-66, ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahnu wa nal'ab, ya. Kami ini hanya guyon saja ya Muhammad, ya Rasulullah. Karena ketika itu Rasulullah memanggil mereka, ya. Dengan ayat ini diturunkan, Allah memberitahu, malaikat Jibril memberitahukan, di belakang Anda ini wahai Rasulullah ada orang yang menyindir, ya, dengan bahasa sindiran, dengan bahasa guyonan, ya, mengatakan Rasul seperti tadi itu takut, kemudian suka berbohong dan sebanyak makan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima para jamaah sekalian dengan guyonan, cara guyon seperti ini. Maka hati-hati kita ini. Kalau guyonan jangan sampai kita ini menyangkut masalah din, masalah kitab, masalah nabinya, dan masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat berikutnya ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah benar Anda mengatakan ini dan ini? Kalau kamu tanyakan kepada mereka, ya, pasti mereka mengatakan inna kuna, kami sesungguhnya hanya guyonan saja, hanya bersenda gurau saja, hanya main-main saja. Kemudian Allah perintahkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya. Apakah dengan, tanyakan kepada mereka, apakah dengan nama Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian bermain-main dengan 3 perkara ini? Qad kafartum ba'da imanukum kafirin. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanukum kafirin, ya. La ta'tazir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan kepada mereka, Muhammad, sudah, tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak penjelasan, ya. Qad kafartum ba'da imanukum kafirin. Sungguh kamu telah kafir setelah kalian beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam pendapat beberapa ulama, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa takfiri, ya, mengkafirkan orang yang telah bersyahadat atau orang Islam, itu adalah bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Termasuk di dalam ayat ini, ya. Qaidatu takfir atau kaidah di dalam mengkafirkan orang itu juga merupakan bagian daripada akidah umat Islam, ya, bahwa seseorang yang telah melakukan kekufuran, baik dia sengaja, sebagaimana penjelasan di dalam surat At-Taubah 65-66 ini, ya, tetapi jelas bahwa mereka telah melakukan satu kemurtatan, ya. Nanti kita dapatkan penjelasan bagaimana kaidah di dalam mengkafirkan orang yang sudah Islam atau orang yang sudah bersyahadat.
Jadi tidak benar kalau dikatakan di Islam itu tidak ada menuduh-nuduh seorang kafir. Menuduh tidak boleh memang, ya. Tidak boleh menuduh seseorang dengan tuduhan kafir kalau kita tidak tahu kaidah-kaidahnya, ya, sebab-sebabnya, sebagaimana di dalam beberapa riwayat, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanukum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutsla alaikumul ayatullahi wa fikum rasuluh. Ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 100 dan 101 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanukum kafirin. Wahai orang yang beriman, jika kalian mengikuti keinginan dari sebahagian orang-orang ahlul kitab, ya, mengikuti keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaruddukum, ya, ba'da imanukum, kalian akan dikembalikan sebagaimana mereka telah kafir. Ba'da imanukum, setelah kalian beriman. Maka ikhwan fillah ukhwatal iman, kaidah takfir, ya, bukan sekedar tuduhan sebagai takfiri, tidak. Karena umat Islam ini, para orang-orang yang mengaku mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berani tidak mengkafirkan apa yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini bukan persoalan budi pekerti atau moral, bukan. Ini persoalan akidah. Persoalan akidah ini kadang di mata manusia dianggap tidak bermoral, naudzubillah, ya. Persoalan akidah ini Allah sendiri yang memutuskan, al-haqqu mir rabbik, ya. Kalau moral dalam pandangan manusia ini berangkatnya selalu probability, serba kemungkinan, ya. Mungkin seperti ini, berangkatnya BE, berangkatnya mbok menowo, itu manusia isinya begitu. Tapi kalau Islam enggak, semua berangkatnya dari al-haqqu mir rabbik, bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kalian ragu terhadap kebenaran dari Allah ini, ya. Persoalan tentang takfiri, tentang pengkafiran itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kisah tentang turunnya surat At-Taubah 65-66 ini, ya. Inna kunna nahnu, kami ini sesungguhnya hanya guyonan, wanal ab, dan hanya bermain-main. Maka ucapan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan kepada mereka Muhammad, abillahi, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rusulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main. La ta'tazir, ketika mereka mulai berargumentasi, ya. Biasa Pak, kalau orang itu sudah ketanggor kesalahannya, sekian detik itu ada 1001 jawaban yang akan dijadikan hujah, dijadikan alasan. Manusia begitu cepatnya berpikir bagaimana dia bisa membantah ini. Maka langsung Allah katakan, wala ta'tazir, la ta'tazir, jangan banyak argumentasi. Bahasa Surabaya ini ojo kakean cangkem begitu, ya, nyun sewu. Ojo kakean ngomong, la ta'tazir, jangan banyak berargumentasi, ya. Qad kafartum ba'da imanukum kafirin, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengkafirkan orang yang melakukan salah satu sebab-sebab hilangnya keislaman dari orang tersebut, termasuk di dalam surat Al-Imran ayat 100 dan 100 tadi yang kami bacakan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanukum kafirin. Wahai orang beriman, jika kalian mengikuti keinginan sebagian orang ahlul kitab, yaruddukum, kalian akan dikembalikan menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Ba'da imanukum, ya. Maka di dalam ayat 101 ayat berikutnya Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh.
Wa kaifa takfurun, kata Allah. Kok bisa kafir kamu? Wa antum tutsla alaikum ayatullah, padahal kalian telah membaca ayat-ayat Allah. Bayangkan Pak, telah dibacakan ayat-ayat Allah dan kalian membacanya ayat-ayat Allah itu. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya, ada utusannya. Kok iso kafir? Bayangkan. Jadi orang yang membaca Quran saja bisa murtad, ya. Baik dengan bacaan yang pas-pasan, dengan hafalan pas-pasan, atau mungkin bacaannya bagus dan hafalannya banyak, ya. Tidak ada jaminan dia tidak kafir kalau dia mengikuti keinginan orang-orang ahlul kitab. Menjadi kafir, dia menjadi murtad. Maka ketika seseorang itu mengikuti keinginan ahlul kitab, pasti nanti lambat atau cepat yaruddukum ba'da imanukum kafirin. Lambat atau cepat kalian akan dikeluarkan, ya, dari keislaman kalian menjadi orang kafir, dikembalikan menjadi sebagaimana mereka kafir. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka para jamaah sekalian, pemimpin yang seperti ini, ya, apakah sengaja atau dengan guyonan atau dengan tanpa sadar, dia mengikuti keinginan orang-orang ahlul kitab, ya. Karena banyak hari ini mulai dipisahkan nanti agama ini dengan urusan politik, ya. Kalau urusan politik nanti boleh, ya, berwala loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini salah satu sebab kalau pemimpin seperti ini tidak boleh dipilih, tidak boleh dijadikan ulil amri, ya. Kalau ulil amri bagi orang-orang kafir, monggo silakan, ya. Karena nanti ada konsekuensinya para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina yuqatiluna fi sabilillah walladzina yuqatiluna fi sabilit taghut, ya. Wa qatil awliya asy-syaitan inna qaida syaitanu kana dha'ifa. Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Pada akhirnya, pada penghujungnya, ya, bahwa seseorang itu akan bersama-sama dengan pemimpinnya sampai dia dan pemimpin itu melakukan peperangan, ya, dengan kebatilan-kebatilan. Itu pasti nanti suatu saat. Kalau kita berpihak kepada pemimpin yang benar, maka orang-orang ini disebut beriman, ya. Sebab ayatnya jelas, alladzina yuqatiluna fi sabilillah. Kalau dia berperang bersama dengan pemimpinnya, yaitu ulil amri yang betul-betul beriman, mengurusi urusan umat ini dengan Al-Quran, dengan kitab Allah, bukan dengan kitab yang lain, ya, bukan dengan kitab undang-undang hukum pidana dan sebagainya, bukan, dengan Al-Quran. Itu juga merupakan salah satu syarat seseorang itu disebut ulil amri minkum. Orang yang mengurusi, memimpin dan mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, yaitu dengan Al-Quran, tidak bisa dengan yang lain. Mengurusi umat Islam ini harus dengan Quran, tidak bisa dengan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana, karena di dalam kitab itu tidak ada kalimat surga, pahala, neraka, tidak ada Pak. Satu pasal pun tidak ada, satu ayat pun tidak ada, ya. Masuk membicarakan Al-Quran, membicarakan surga dan neraka lewat KUHP kan tidak mungkin. Nah, kalau dipimpin dengan kitab seperti ini, itu namanya bukan ulil amri, ya. Maka Allah katakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu yang dipimpin oleh orang-orang beriman, kalau berperang, perangnya itu fi sabilillah, kata Allah. Mesti di jalan Allah perangnya itu. Walladzina kafaru, sementara orang-orang kafir itu kalau berperang, ya, yuqatiluna fi sabilit taghut, ya. Dia berperangnya di pihak taghut. Walaupun dia sholat, walaupun dia macam-macam, haji, umrah dan sebagainya, kalau pada penghujungnya dia memerangi umat Islam, dan pasti dia berada di barisan taghut, ya. Maka jelas, khitabnya jelas, dia menjadi kafir karena berada di pihak taghut, ya. Menjadi mahfum mukhalafah, sebab dan akibat. Sebabnya karena berperang di jalan taghut menjadi kafir, ya.
walaupun dia muslim. Ini tidak bisa kemudian dibantah, oh tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Loh, kita ini tidak mengkafirkan orang, kita ini mengkafirkan apa yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mengkafirkan, tidak ngawur gitu ya. Kita mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah, bahwa orang-orang yang mengaku beriman kalau dia berperang di jalan tauhid, dia menjadi kafir. Begitu. Ya. Dan kafir itu, tauhid ini menjadi pelindungnya orang-orang kafir. Coba dibaca surat Al-Baqarah yang sering dibaca oleh kaum muslimin dari ayat kursi seterusnya itu. Ya. Alladzina amanu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah ini menjadi walinya orang-orang beriman yang tugas Allah dan tugas para pemimpin orang-orang beriman ini yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Ini salah satu tugas yang penting dari seorang yang beriman menjadi pemimpin, ya, bahwa Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman itu tugasnya yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Waladzina kafaru, langsung, ya. Jadi tuduhan Allah langsung dikatakan waladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, ya, awliya'uhumut taghut, awliyanya adalah taghut, langsung ini. Jadi kalau dikatakan tidak boleh sembarangan mengkafirkan, lalu bagaimana dengan ayat ini? Allah sendiri yang mengatakan waladzina kafaru, dan ini ayat muhkam, bukan ayat mutasyabihat, ya, ayat yang tidak perlu ditafsirkan lagi karena jelas, ya. Jelas sekali ayat ini. Waladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu adalah awliya'uhumut taghut, awliyanya adalah taghut, pemimpinnya, pertemanannya, walinya adalah taghut. Yang taghut itu punya ciri khas, yaitu yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, ya. Taghut ini punya tugas, dan para pemimpin-pemimpin taghut ini punya tugas. Fungsi dan tugasnya tidak lain menjadikan orang-orang yang beriman menjadi kafir. Minan nur ila dhulumat, mengeluarkan manusia dari Islam, dari cahaya kepada kegelapan, menjadi kafir lagi. Ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat takfiri di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang mengkafirkan orang-orang kafir dengan sebab-sebab tertentu. Kalau di dalam surat At-Taubah 6566, sebabnya karena guyonan, ya, guyonan terhadap Rasulullah. Padahal yang diguyoni cuma satu subjek, satu objek, yaitu Rasulullah, menjadi objek guyonan mereka. Tetapi Allah melengkapi objek-objek yang lain, termasuk menghina ayat-ayat Allah, menghina nama Allah, bersumpah wallahi, ya, kami akan setia kepada Pancasila dan undang-undang. Aneh ini, ya, sumpahnya wallahi, tetapi setianya bukan kepada Allah dan Rasulnya, bukan setia kepada Al-Quran. Ini juga termasuk menghina Allah, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk sesuatu yang batil. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini termasuk para jamaah sekalian, mengucapkan kalimat-kalimat hak tetapi untuk satu kepentingan batil. Ini termasuk istiza, termasuk menghina nama Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Jelas, ya. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan utusan-utusannya kalian bermaksud bermain-main? Ini kan main-main mereka ini, Pak. Wallahi, atas nama Allah, demi Allah kami bersumpah akan begini dan begitu dan sebagainya. Tapi kenyataannya, karena hukumnya memang tidak sebagaimana hukum Islam. Kalau kita jelas, ya, kesetiaan kita kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada din, kepada Rasulnya jelas.
Maka ini menjadi satu baiat yang harus dilakukan oleh kaum muslimin terhadap pemimpinnya, ya. Tidak ada pemimpin kecuali dengan baiat. Seseorang itu tidak bisa dijadikan pemimpin, dan seseorang itu tidak bisa menjadi bagian bawahannya, bawah pemimpinnya, tidak bisa kecuali dengan baiat. Nanti kita pelajari tentang apa itu baiat para jamaah sekalian. Sebab nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unnasim bi imamihim." Surat Al-Isra 71 ini jelas Allah katakan, "Yauma nad'u kulla unnasim bi imamihim." Satu hari nanti di akhir zaman, bukan akhir zaman, mohon maaf, di hari hisab, di hari akhirat nanti, ya. Yauma nad'u kulla unnasim. Satu hari nanti semua manusia dibangkitkan dengan diserukan bi imamihim, dibangkitkan bersama dengan pemimpin-pemimpinnya, ya. Kita akan tahu nanti di akhir zaman nanti siapa sesungguhnya pemimpin kita. Kalau kita berada benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin kita, kita pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi imamihim, dengan pemimpin-pemimpinnya masing-masing, ya. Maka ikhwan fillah khatal iman, nanti pemimpin syaitan ini yaitu iblis laknatullah alaih akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk testimoni, untuk melakukan pengakuan, ya, bahwa wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, ya, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Maka ketika semua persoalan telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitan lamma qudiyal amr, maka berkata syaitan setelah seluruh persoalan hisab oleh Allah sudah diselesaikan. Artinya jelas siapa nanti yang berada di dalam surga dan siapa yang di dalam neraka, sudah jelas, sudah selesai, ya. Maka calon penghuni neraka ini akan mendengarkan testimoni iblis dengan mengatakan, innallaha wa'adukum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah memberikan janji, dan janji Allah itu yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku pun pernah berbuat janji, tapi janjiku tak ingkari. Wa makana li 'alaikum min sultan, kata iblis, dan aku tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap kalian. Wa makana 'alaikum sultan, aku tidak punya kekuasaan sedikit, illa an da'autukum, kecuali aku hanya menyeru saja, mengajak saja. Fastajabtum li, maka kamu yang mengikuti aku, kata iblis. Wa ma'ana bimisrikhikum, dan aku tidak bisa menolong kamu. Wa antum bimusrikhi, kata iblis, dan kalian juga tidak bisa menolong aku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan salahkan aku, kata iblis, salahkan kalian sendiri. Aku ngajak tok kok, kata iblis. Maka jangan salahkan aku. Inni kafartum bima asraktumuni min qabl. Sungguh, inni kafartu, sungguh aku telah mengingkari, ya, persekutuan aku dengan Allah terhadap kalian min qabl, sejak dulu. Aku tidak pernah benarkan engkau menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala apapun, ya, baik dalam hukumnya, dalam kepemimpinannya, aku tidak benarkan, kata iblis. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl, engkau menyekutukan aku dengan Allah, itu tidak aku benarkan, kata iblis. Lah, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi, bocoran, ya. Bocoran soal, Pak, di Al-Quran ini bocoran soal, ya. Coba kita mau nggak dengan bocoran-bocoran ini, ya. Kita mau nerima nggak bocoran ini, bahwa jelas ini iblis sebelum manusia itu dimasukkan ke neraka, calon penghuni neraka mendengarkan khutbahnya iblis. Iblis katakan, sesungguhnya Allah telah membuat janji, dan janji Allah itu yang benar. Aku pun telah berbuat janji, tapi janjiku tak ingkari. Wa makana 'alaikum min sultan, tidak ada kekuatan sedikit pun, kata iblis. Bayangkan, tidak ada kekuatan iblis itu, ya. Apalagi orang kafir. Iblis dadengkotnya kekufuran
mengatakan tidak punya kekuatan. Illa andautukum, kecuali aku hanya mengajakmu. Fastajabtum li, maka kamu yang mengikuti aku. Ya. Sekali-kali aku tidak bisa menolong kalian. Wa antum bimusrikhi, dan kalian tidak bisa menolong aku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan salahkan aku, kata iblis. Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kok aku dijadikan pemimpin? Begitu. Ini kafartu asraktumuni bima asraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku ingkari, aku tidak benarkan engkau menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jamaah sekalian, ini salah satu bocoran, ya. Bocoran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam mengerjakan soal-soal kehidupan ini bisa terselamatkan, ya. Bocoran soalnya, bocoran jawabannya sudah kita dapatkan di Al-Qur'anul Karim, ya. Tinggal kita mau mengisi enggak hidup ini dengan bocoran-bocoran jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa min adzabika astajir fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من علمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم في الإسلام نحيا وفي الإسلام نموت وفي الإسلام بعد إن شاء الله من الآمنين والمغفورين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة